Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada pembahasan kali ini kita akan sedikit belajar tentang sistem kontrol dan monitoring jaringan. Nah, oke, kita lanjut ke slide selanjutnya. Nah, apa itu monitoring jaringan? Monitoring jaringan adalah suatu proses mengumpulkan dan menganalisa data-data yang ada di dalam suatu lalu lintas jaringan dengan tujuan untuk memaksimalkan seluruh sumber daya yang ada pada jaringan komputer tersebut. Nah, monitoring ini biasanya nanti jatuhnya kepada evaluasi sistem kontrol jaringan. Biasanya pada monitoring ini kita akan mengontrol lalu lintas jaringan komputer, baik itu dari populasinya, kemudian trafiknya, kemudian sumber dayanya, dan lain sebagainya. Nah, monitoring jaringan ini ada 3 tahapan. Di sini ada yang pertama ada pengumpulan data, analisis data, dan display hasil monitoring. Nah, pada pengumpulan data ini terdapat satu network traffic, hardware information, kemudian ada population dan juga ekonomi. Nah, network traffic ini biasanya kalian kan pernah praktek pada Mikrotik dengan menggunakan Winbox. Di situ ada network traffic. Misalkan pada header 2 LAN-nya koneksi trafiknya yang terhubungnya berapa, kecepatannya berapa, ini termasuk dalam network traffic. Kemudian hardware information biasanya itu dia berisi tentang jenis hardwarenya, kemudian populasi atau yang terkoneksi pada router tersebut, kemudian mereknya dan lain sebagainya. Population ini biasanya dari jumlah yang ada jumlah perangkat yang terhubung pada jaringan komputer tersebut atau jaringan tersebut. Biasanya kita lihat pada DHCP servernya. Nah, ekonomi ini biasanya cost atau biaya yang dilakukan dalam memonitoring jaringan tersebut atau bisa bisa dalam pembaruan data atau pembaruan perangkat hardware-nya seperti kabel jaringan LAN atau kabel jaringan UTP kita bisa dimigrasikan ke FO atau fiber optik. Nah, analisis data ini adalah selection, ada filtering dan updating. Nah, selection ini biasanya kita menseleksi hardware-hardware manakah atau router-router manakah yang akan diperbaharui. Misalkan udah router-router lama seperti kabel-kabelnya, kabel LAN-nya, atau kita perbarui dari kabel LAN UTP ke FO, fiber optik, analisis filtering dan updatingnya dari updating hardware-nya dan lain sebagainya. Nah, display hasil monitoring ini adalah pelaporan kita sebagai teknisi hasil monitoring jaringan tersebut bisa berupa table, kurva, email, dan animation. Ini tergantung dari si monitoring. Kita bisa melaporkan kepada apa si orang utama atau si pemilik jaringan tersebut. Kita mau melaporkannya bisa berupa table, kurva, image tergantung dari kita. Asalkan pelaporan yang kita sampaikan kepada customer atau ke pemilik klien itu bisa dipahami dengan mudah. Nah, fungsi monitoring ini ada 2 di sini yang saya sampaikan. Yang pertama adalah monitoring jaringan dilakukan oleh admin jaringan. Tugas fungsi utamanya adalah selalu mengawasi segala aktivitas yang dilakukan pada jaringan tersebut ya. Kita bisa lihat trafik dari si admin ini, bisa lihat trafik dari si pengguna ini sering menggunakan internet tersebut dalam kegiatan apa aja. Misalkan dari si pengguna A dia sering mengunjungi situs Facebook, YouTube dan lain sebagainya dari trafik dari jaringan tersebut. Admin bisa mengetahuinya. Kemudian monitoring yang kedua adalah monitoring jaringan dilakukan dengan tujuan untuk mengumpulkan segala informasi yang berguna nantinya dapat digunakan mengontrol jaringan, mengatur jaringan komputer dengan informasi yang telah terkumpul tersebut. Nah, nanti kita bisa mengevaluasi jaringan komputer tersebut mana yang harus diperbaharui atau yang tidak. Nah, jika terjadi trouble atau permasalahan dalam jaringan akan cepat diketahui dan diperbaiki sehingga stabilitas jaringan akan lebih terjamin. Nah, biasanya ini tugas admin itu wajib melihat trafik jaringan mulai dari router mana yang penggunanya banyak, yang penggunanya sedikit lalu lintas jaringannya. Ini wajib tahu admin tentang jika terjadi trouble tersebut.
Nah, cara monitoring jaringan ada dua, itu connection monitoring dan traffic monitoring. Nah, connection monitoring adalah memonitoring jaringan yang dapat dilakukan melalui tes ping antara monitoring session dan device target, sehingga dapat diketahui bila koneksi terputus. Nah, biasanya kalian pernah ping alamat IP. Contoh misalkan si jaringan A itu koneksinya jelek ke router, ke internet. Biasanya kita bisa melakukan ping dari router ke perangkat tersebut. Pernah kalian praktekkan materi ini di kelas 2. Kita melakukan ping jaringan antara router A dengan PC atau perangkat si A tersebut, atau dari PC A ke PC B, itu melakukan ping jaringan. Kalau misalkan kita melakukan ping koneksi antara router A dengan B itu fungsinya TTL atau time to leave atau tidak RTO, itu maka koneksi tersebut baik, atau misalkan hasilnya RTO request time out, itu hasilnya terputus. Traffic monitoring jaringan adalah yang kedua adalah traffic monitoring jaringan adalah teknik monitoring jaringan dengan melihat paket aktual dari traffic pada jaringan yang menghasilkan laporan berdasarkan traffic jaringan. Nah, pada traffic jaringan monitoring ini bisa kita lihat pada slide selanjutnya. Nah, ini merupakan traffic dari monitoring jaringan. Bisa kita lihat di sini adalah traffic jaringan pada interface Ether 2. Ini adalah yang saya ambil dari Mikrotik ya. Ether 2 ini adalah lalu lintas traffic jaringan Ether 2 berdasarkan menit, bulan, kemudian minggu, dan juga tahunan. Kita bisa melihat trafiknya dari si pengguna, dari maksimal kecepatan bandwidthnya berapa saja, lalu lintasnya, dan lain sebagainya di sini. Nah, di sini ada monitoring jaringan, ada deteksi intrusi. Nah, biasanya deteksi intrusi ini adalah deteksi jaringan yang lokal untuk akses tidak sah oleh peretas. Biasanya pada WP-WP rumahan suka ada namanya phishing, target phishing, memancing. Kalau misalkan ada hal tersebut, phishing ini bisa berbahaya bagi si user, juga bagi kita, karena orang lain bisa mengakses perangkat kita semaunya. Sniffing yang kedua ada sniffing paket. Ini adalah program yang memberikan setiap paket informasi yang dilewati jaringan. Kemudian ada full vulnerability scanning atau pemindaian untuk mengetahui keterentanan jaringan. Nah, pada ini kita bisa lihat nanti kerentanan jaringan. Biasanya kita scanning tentang password. Biasanya dari router ini suka ada scanning password. Biasanya password itu terdiri dari 6 digit password. Biasanya router akan mendeteksi kalau misalnya password kita terlalu lemah, akan ada ketentuannya password terlalu lemah, silahkan diganti lagi. Ini biasanya dari paket inilah ada keamanannya. Yang ketiga ada monitoring firewall. Firewall ini memastikan proses penyaringan berfungsi dengan aman dan baik. Nah, fungsi firewall ini sangat-sangat bermanfaat bagi kita, karena kalau misalnya firewall ini tidak ada, biasanya peretasan bisa masuk ke dalam jaringan komputer kita. Yang kemudian ada penetration testing, menentukan keterangan dengan pengujian serangan. Oke, sekian dari saya. Mungkin selebihnya saya mohon maaf. Kalian tetap semangat dalam pembelajaran daringnya. Kalau misalnya ada yang tanyakan, silahkan kalian komen di bawah. Kita tetap semangat. Jangan lupa nanti kalian masih ada US, tetap belajar. Dari saya tetap semangat belajar. Terima kasih. See you, sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.